Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya akan coba untuk mereview hasil-hasil pertandingan atau apa yang sudah terjadi selama 2 pekan berlangsungnya Liga 1 Indonesia yang sudah dimulai sejak 23 Juli yang lalu. Dan setelah masing-masing tim menyelesaikan 2 pertandingan, itu lahir sebanyak kalau nggak salah 57 gol. Dan yang menarik bahwa di luar dugaan ada 3 tim yang sama-sama memiliki 6 poin setelah menyelesaikan 2 pertandingan. Dan 3 tim ini tidak begitu banyak disebut-sebut ya menjadi calon kuat menjadi juara pada Liga 1 Indonesia ini, karena di awal-awal banyak yang menyebut Persib Bandung atau juara bertahan, Bali United, Persija Jakarta termasuk menjadi tim-tim atau menjadi kandidat kuat untuk bersaing dalam perebutan gelar juara di Liga 1 BRI ini. Namun kenyataannya ada 3 tim yang berada di atas. Madura United, PSM Makassar, dan Tira Persikabo. Mereka meraih hasil sempurna dalam 2 pertandingan dan hanya dipisahkan dengan selisih gol yang membuat Madura United ada di atas dengan memasukkan 11, kemasukan 1 nilai 6. PSM memasukkan 4, kemasukan 1 juga nilai 6, dan Persikabo menyusul di posisi ketiga dengan poin 6 juga, memasukkan 4, kemasukan 1. Nah, tidak ada juga yang bisa melihat bahwa Persikabo ini akhirnya bisa melejit ke posisi ketiga ya, walaupun sama-sama memiliki poin sama di antara Madura, PSM dan Persikabo. Tapi karena saya katakan tadi ada selisih gol di sini, mereka ada di tempat ketiga. Nah, kalau bisa melihat dari kedalaman skuad ini sebenarnya biasa-biasa saja ya, Persikabo ini. Tapi mereka dengan semangat juang yang tinggi, motivasi besar, bermain nothing tulus, ya, tampil bagus sejak mereka mengalahkan Persebaya 1-0, kemudian mereka bisa memenangkan pertandingan melawan Dewa United. Dan ini bagus, mereka tandang melawan Dewa dan mereka bisa meraih 3 poin, padahal sebelumnya Dewa bisa mengalahkan Persis Solo. Itu yang bisa mengejutkan dari Persikabo yang dipegang oleh pelatih Jajang Nurjaman. Dan mereka punya pemain depan yang bagus, sudah membuat 2 gol kemarin melawan Dewa, yaitu Dimas Derajat. Pemain yang mungkin saja harus dilirik kembali, harus dipanggil oleh Sintayong untuk masuk di tim nasional senior ya. Apalagi dalam waktu dekat akan bertarung di FIFA Matchday pada bulan September dan dia layak untuk bisa bermain. Dan bukan suatu hal yang baru bagi Dimas Derajat. Dia juga sudah pernah dipanggil oleh Sintayong sejak bermain dalam pertandingan persahabatan menghadapi Bangladesh. Kemudian dia dibawa lagi ke kualifikasi putaran ketiga Piala Asia di Kuwait. Dan Dimas Derajat ini selalu dimainkan oleh Sintayong. Di pertandingan pertama saja melawan Kuwait, dia masuk di babak kedua menggantikan Muhammad Rafli ketika kita menang dengan 2-1. Namun di pertandingan kedua saat kalah melawan Jordania, dia bermain sejak awal, walaupun ditarik babak kedua. Nah, dia bisa mencetak 1 gol ketika Indonesia menang 7-0 melawan Nepal. Dia membuka gol pertama di menit ke-6. Dimas Derajat, dan dia bermain buat Persikabo, dan kemarin tampil luar biasa. Pemain berusia 25 tahun ini, yang tentunya akan menjadi andalan bagi Janur ya, Jajang Nurjaman ini. Karena posisi dari Persikabo ini itu akan tetap berada di atas menurut saya kalau saya lihat. Karena di pertandingan pekan ketiga nanti mereka akan menjamu Persis. Persis lagi kena turbulensi dan gelimbung. Berada di posisi ke-18 dalam klasemen sementara. 2 pertandingan tanpa poin. Satu-satunya tim di antara semua tim 18 di Liga 1 ini yang belum bisa memiliki poin dengan 2 kekalahan. Ya, setelah kalah dari Dewa, mereka kalah dari Persija Jakarta, walaupun memberikan persaingan yang kuat ya, mereka melawan, ya, tapi mereka kalah juga dengan 2-1. Jadi posisi bagi pelatih Jackson Tiago juga ini terancam. Ya, memang ini masih dini, ya, masih boleh dibilang ini prematur, baru 2 pertandingan. Artinya mungkin bisa banyak yang melihat belum bisa dijadikan pegangan karena masih terlalu panjang, terlalu jauh sampai bulan Maret akan datang ya, atau sampai mungkin masuk ke April pertandingan di Liga 1 ini akan bergulir. Namun start yang bagus ini juga
harus kita memberikan acungan jempol terhadap tim-tim yang ada di atas yang di luar dugaan. Bahwa mereka ada di posisi teratas. Madura, PSM, dan Persikabo. Memang Persija sudah meraih satu kemenangan dan sekarang membuat mereka itu naik, ya. Mungkin ada di posisi ke-6. Ya, setelah sebelumnya mereka kalah dari Bali United, termasuk dengan Persebaya yang meraih kemenangan pertama. Ya, setelah kalah dari Persikabo, mereka memukul Persita dengan 2-0 dan mereka sekarang di peringkat kelima bagi pasukan Aji Santoso ini. Dan Borneo ada di posisi ke-4. Borneo juga bisa bertahan karena setelah mereka menang pertama melawan Arema dan mereka dipukul oleh Barito. Nah, bagi Persib Bandung yang sekarang itu turun jauh ke posisi 16 klasemen sementara dengan nilai 1 setelah hanya bermain bermain imbang 2-2 dengan Bayangkara, kemudian dipermalukan oleh Madura United dengan 1-3 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Mereka harus ke Samarinda bertarung melawan Borneo. Ini berbahaya karena Borneo tidak mungkin akan melepaskan pertandingan ini setelah mereka kalah dari Barito, yang mestinya mereka harus menang melawan Barito. Karena sebelumnya kan Barito dipermak habis oleh Madura United dengan 8 gol. Tapi mereka akhirnya tergelincir setelah menang melawan Arema. Nah, sekarang mereka akan menjamu Persib Bandung. Di saat Persib Bandung belum begitu stabil walaupun punya kedalaman skuad yang oke. Tapi tim asuhan Rene Alberts ini bukan tidak mungkin akan kehilangan poin lagi. Ya, kalau mereka bermain seperti ketika kalah melawan Madura di kandang, ini Borneo. Karena Borneo kita tahu bersama, ya mereka sudah bisa membalas kekalahan melawan Arema setelah mereka gagal menjadi juara di Piala Presiden. Tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ya, akan rugi besar bagi Borneo kalau Borneo sampai kalah melawan Persib. Persib yang terbeban harus bisa menang. Terutama bagi pelatih Rene Alberts. Karena dia berada di ujung tanduk. Setelah kalah dari Madura, Rene Alberts itu goyang. Ya, Boboto atau para pendukung fanatik dari Persib Bandung ini bahkan sudah berteriak untuk Rene out. Memang baru 2 pertandingan. Tetapi kalau sampai kalah lagi bagi Persib Bandung di saat mereka tandang ke Samarinda, ini akan membuat posisi Rene Alberts betul-betul berbahaya dan bukan tidak mungkin ada pemecatan di sana. Karena setelah melawan Borneo, Persib harus berhati-hati, balik ke kandang lagi mereka tidak mudah mendapatkan lawan. PSIS Semarang. Ya, PSIS Semarang juga harus bisa bangkit ya. Karena dalam posisi yang juga tidak bagus. Ya. Setelah tertahan dan kalah, ya pasti PSIS Semarang ini akan berusaha untuk tidak kalah di saat mereka berhadapan dengan Persib Bandung di pekan keempat. Dan inilah perjalanan yang memang agak berat bagi Rene Alberts. Ya, karena posisi dia ini bukan tidak mungkin pula kan langsung diganti. Ya, kalau sampai tumbang lagi. Karena konon sudah disebut-sebut mantan pelatih Bayangkara, Paul Monster ini, ya, pelatih asal Irlandia ini, digadang-gadang bisa mengganti posisi dia. Ya, siapa tahu. Tapi inilah yang akan membuat Rene Alberts harus memotivasi timnya, Maung Bandung ini untuk bisa meraih poin. 3 poin ketika berhadapan dengan Borneo. Walaupun ini pekerjaan yang tidak mudah. Sangat berat memang. Untuk bisa mengalahkan Borneo di saat bermain di kandang Borneo. Nah, kita juga bisa melihat, ya, kalau saya sudah bisa mengatakan tadi bahwa Persikabo ini tim yang oke, sementara Persib Bandung lagi goyang, ini yang menjadi menarik bahwa 2 klub dari Jawa Barat ini yang berbeda karena mestinya Persib Bandung yang harus ada di dalam posisi yang stabil, bukan dalam posisi yang lagi goyah dengan hanya mendapatkan 1 poin dari 2 pertandingan. Dan membuat mereka sekarang ada di bahkan mungkin di zona merah. Apalagi kalau kalah melawan Borneo. Persikabo ini mereka bisa meraih kemenangan lagi. Karena Persisolo bukan menganggap tim Persisolo yang sudah 2 kali kekalahan dan berada di posisi juru kunci. Tapi mereka punya motivasi kuat setelah mengalahkan Persibaya. Mereka bisa menjungkirkan Persisolo. Dan kalau mereka menang, ini 9 poin. Mereka itu bisa ada di atas. Sambil menunggu laga-laga yang akan dimainkan oleh Madura United melawan Persik Kediri. Dan juga PSM Makassar yang akan menjamu Persija Jakarta. Ya, PSM juga lagi bagus-bagus, sama juga seperti Madura.
Dan PSM pasti tidak akan melewati pertandingan mereka di Stadion Gelora B.J. Habibie di kota Parepare. Ini peluang buat PSM. Walaupun yang datang adalah Persija. Ini akan menarik pertandingan. Kalau PSM bisa melewati Persija tentunya akan lebih termotivasi karena mereka ada 9 poin di atas. Saya pikir posisi yang sama juga dimiliki oleh Madura. Karena Madura melawan Persik Kediri. Mereka juga tidak akan bisa melewati pertandingan ini di saat mereka menjadi tuan rumah. Dan 3 poin adalah harga mati bagi Madura United. Nah, bisa aja 3 tim, Madura, PSM, dan Persikabo. 3-3 ada di atas. Kenapa Persikabo harus habis-habisan untuk bisa menang? Karena mereka harus bersiap juga setelah itu di pekan keempat Persikabo akan menjamu Persija. Ya, Persija Jakarta. Wah, ini rame. Ya. Makanya kalau dengan 9 poin ini akan lebih termotivasi dan diuntungkan Persikabo ini karena mereka bermain di kandang, 2 kali main kandang. Setelah Persis, mereka menjamu lagi Persija. Persija dalam tekanan. Apalagi kalau Persija kehilangan angka saat mereka ke Parepare untuk menghadapi tuan rumah PSM. Ini akan berbahaya juga. Dan memang Thomas Doll sebagai pelatih Persija memang agak sedikit kecewa dengan permainan tim asuhannya. Walaupun mereka bisa meraih kemenangan melawan Persis Solo, tapi dalam pertandingan itu dia kurang puas. Ya wajar. Karena setelah mencetak 2 gol di babak pertama, di babak kedua Persija tidak mampu membuat gol. Bahkan ada gol balasan dari Persis Solo untuk bisa memperkecil ketinggalan 2-1. Ini yang memang ada rasa kurang puas dari permainan Persija di mata Thomas Doll. Karena menurut Thomas Doll sendiri, mungkin saja di babak pertama bukan saja 2 gol yang lahir. Ada 3-4 gol, tapi itu tidak bisa diselesaikan dengan baik. Dan babak kedua mereka tidak bisa bermain bola sama sekali. Ya tidak seperti di babak pertama yang bermain bagus. Dan ini perlu improve tentunya bagi Persija. Apalagi menghadapi PSM Makassar. Nah, kalau kehilangan di sana, mereka akan kembali dan menghadapi Persikabo yang dalam tren lagi bagus tentunya bisa akan menyulitkan bagi Persija, kecuali Persija mampu mencuri poin di Parepare atau di B.J. Habibie Stadion menghadapi PSM. Nah, ini ada motivasi lebih. Artinya imbang aja sudah bagus bagi Persija. Apalagi menang. Sehingga mereka datang ke Pakansari untuk menghadapi Persikabo dengan rasa percaya diri yang kuat untuk bisa meraih 3 poin. Nah, kita akan tunggu nantinya gebrakan dari Persija ini. Tapi yang tentunya menarik adalah tren positif yang dilakukan oleh Persikabo. Nah, apakah Persikabo akan terus bertahan? Karena kalau mereka bisa terus menang, wah ini yang menarik di Liga 1. Bahwa tim-tim yang di luar dugaan ini terus berada di puncak klasemen. Masih akan menunggu memangnya, karena belum bisa terlihat dengan baik konsisten mereka semua. Harus bisa melewati 10 pertandingan pertama dulu, baru bisa dilihat ini bagaimana pergerakan. Kalau masih 2-3 pertandingan tentunya ini belum bisa menjadi kekuatan pegangan. Tapi saya pikir kalau Madura, PSM, dan Persikabo sudah menyelesaikan 5 pertandingan dan mereka tidak kalah 15 poin, ini enak buat mereka untuk terus berada di atas. Itu yang tentunya pasti akan diburu oleh ketiga tim ini di saat mereka melakoni start yang luar biasa di Liga 1. Tapi kita masih akan menunggu memang ke depan bagaimana mereka, apakah akan terus konsisten, stabil dengan penampilan mereka, atau mereka akan kena turbulensi lagi dalam beberapa pertandingan ke depan. Sampai di sini pembahasan saya untuk mereview setelah menyelesaikan semua pertandingan di pekan kedua dari 18 tim ini, sambil tentunya menunggu Persis Solo kapan untuk bisa mendapatkan poin setelah 2 kekalahan. Dan memang berbahaya bagi posisi Jackson Thiago sebagai pelatih kalau sampai terus-menerus bisa menerima kekalahan. Termasuk dengan pelatih Persib Bandung, Rene Alberts. Semoga 2 pelatih ini bisa mendapatkan poin di pekan ketiga dan pekan keempat untuk bisa menyelamatkan karir mereka sebagai juru taktik atau arsitek di masing-masing tim. Oke, ciao.